Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, wabil khusus Ibu Niko dan Bapak Dendi dari LPMP Banten. Yang saya hormati rekan-rekan koordinator dari 3 kecamatan, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Karangtengah, serta yang saya banggakan guru-guru hebat dari 3 kecamatan, Ciledug, Karangtengah, dan Larangan, yang berdasarkan informasi saat ini berjumlah kurang lebih sekitar 97 orang. Itu sudah termasuk koordinator di dalamnya. Perlu diketahui Pak Dendi, Bu Niko, koordinator di tiap kecamatan itu kita sekitar ada 3 sampai 2 orang. Jadi sekitarnya semua ini koordinator ada 8 orang yang akan mengawal dan memfasilitasi teman-teman ketika dalam forum diskusi. Seperti kemarin yang sudah disampaikan oleh Bapak Dendi, bahwa kegiatan kita ini merupakan bagian dari kurikulum merdeka yang intinya nanti diharapkan guru-guru menjadi adalah guru-guru penggerak, guru-guru yang bisa bergerak, guru-guru yang dapat menggerakkan, dan guru-guru yang tentunya memiliki jiwa-jiwa visioner. Kedepannya, Merdeka Belajar itu harus diawali dari para gurunya dulu. Karena kebebasan dari para guru dalam berpikir dan mengungkapkan apa yang ada di dalam benak dan pikirannya dalam mencerdaskan anak bangsa akan menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Apalagi nanti ada kurikulum merdeka yang intinya adalah melihat bagaimana kompetensi suatu sekolah berdasarkan kemampuan dari tidak hanya gurunya, tapi juga peserta didiknya. Hari ini izinkan saya membacakan sedikit rundown acaranya. Rundown acara kita itu ada, maaf, hari ini pertama presentasi ya. Allah pada pagi ini presentasi dimulai harusnya dari jam 8 sampai dengan 9.30. Nanti akan dipandu oleh instruktur dari LPMP. Kalau dilihat dari jeda waktunya ini sekitar ada 1,5 jam, 30 menit untuk presentasi. Mungkin begitu ya Bu ya. Kemudian nanti kita ada praktek penyusunan soal, penyusunan stimulus, ya itu jika sudah selesai presentasi, kalau dilihat dari rundown acaranya dimulai dari 9:30 atau 9.30 sampai dengan 10.15, ya. Kemudian kita ada break, ya, sekitar 15 menit sampai dengan 10.30, kemudian dilanjutkan dengan praktek penyusunan soal, penyusunan butir soal, penyusunan kunci jawaban, dan penentuan penskoran. Itu dimulai dari 10.30 sampai dengan jam pukul 12 tepat. Setelah itu kita isoma 1 jam dari jam 12 sampai dengan jam 13. Kemudian dilanjutkan dengan tugas mandiri atau tugas kelompok, dan ini nanti akan dipandu oleh koordinator untuk kita hari ini. Semoga apa yang kita niatkan hari ini, niat kebaikan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kegiatan berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir kegiatan. Semuanya diberikan kesehatan, diberikan keluasan waktu dan pikiran untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Selanjutnya, kegiatan akan dipandu dan ditemani oleh moderator kita dari Kecamatan Ciledug saat ini, yaitu Ibu Nur Hayati. Beliau adalah seorang calon guru penggerak yang insya Allah kita doakan bersama semoga apa yang dicita-citakannya berhasil dan bisa mewujudkan menjadi sekolah yang benar-benar bergerak.
Seperti itu. Amin. Tanpa singkat waktu, karena sudah semakin meninggi hari, acara saya serahkan kepada moderator, waktu dan tempat, Bapak Ibu Nur Hayati, kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Bu Suhaibah. Bu Iba, izin pantun Bu Iba. Ya silakan. Emang kalau ada Oh iya Bu, pantun itu ada Bu yang Titin, kurang rasanya. silakan. Bu Nur Hayati, Silakan, izin Bu pantun Titin. ya, Bu Niko izin Iya pantun ya. silakan Bu Titin. Silakan. Ayo, siap. Selamat pagi Bu Niko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Membuka kancing Cakep. dengan jemari. Terus Cakep. asik. Kita awali dengan membaca basmalah karena Jum siap dimulai kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi ya Bu Nur. Iya Ya, silakan Bu. 10 lagi juga nggak apa-apa buat Bu Titin. Habis nanti. Melihat padi tumbuh berjajar, batu baterai merek Eveready. Kami pun Cakep. siap untuk belajar, dipandu bersama Ibu Niko dan Pak Dendi. Luar biasa. Terima kasih. Ya dilanjut Bu Nur Hayati. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Titin pantunnya, sangat Pantunnya. menginspirasi dan memotivasi. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niko, Pak Dendi. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa dimulai ya teman-teman semua. Baik, karena acara sudah waktunya sudah siang, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati narasumber yang hebat, Ibu Nita Komarasari SS MPD, Bapak Dendi S Sanjaya MPD, yang saya hormati Koordinator Ciledug, Karangtengah, dan Larangan, serta kecamatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, barangkali langsung saja ya Bu Dendi. Acara yang pertama itu sebelumnya mau disepakati dulu atau tidak kecamatan mana yang akan dahulu presentasi Bu Niko, atau siapa yang siap dahulu? Ya, terima kasih Bu. Ya, masih pembawa acara dan juga moderator yang memandu kegiatan hari ini. Izinkan saya mengawali kegiatan ini dengan mengajak Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan 3 hal dulu ya. Ya, sebelum kita presentasi biasa nih Bapak Ibu, kita aktifkan 3 hal dulu. Tadi sudah membaca keaktifan hati, mari kita tundukkan kepala sejenak. Ibu moderator, Ibu pembawa acara, izin Pak Dendi, saya memimpin langsung untuk kegiatan doa bersamanya. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan Yang Maha Esa supaya kegiatan hari ini lancar. Ya, kita semua diberi keikhlasan untuk mengikuti Zoom meeting ini, dan kita juga dibukakan pikiran dan juga fisiknya disehatkan gitu ya. Kita berdoa dulu sejenak ya Bapak dan Ibu, kita tundukkan kepala, kita memohon ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, dipersilakan. Bapak, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ya, untuk mengaktifkan kita ya. Nah, untuk kegiatan ada Pak Dendi, rekan saya yang akan memandu Bapak dan Ibu. Nanti
kecamatan kecamatan begitu ya. Mungkin sudah bersepakat di grupnya gitu siapa yang nanti mau ditampilkan begitu ya Bapak dan Ibu, satu penampil penyaji. Nah, itu yang kemudian pertama mengidentifikasi kisi-kisi tetapi juga hal-hal lainnya terkait dengan penyusunan dulu. Nah, untuk yang ini biar saya bisa berdiri, saya spotlight diri saya ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Dendi juga boleh ikut berdiri. Kita senam Bapak Ibu ya. Kita diri nggak nih? Ya, udah pakai kata. Diri. Ya, Bapak Ibu boleh berdiri, boleh berdiri. Ya, karena sumbernya diri masa kita duduk. Iya. Ayo kita Bapak Ibu semuanya diri dulu yuk. Baik. Kita senam ya Bapak Ibu. Senamnya ini kaitannya dengan aktivitas kita nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi hari ini ayo kita buka pikiran kita. Kita tutup lagi, kalau ada hal-hal yang bermanfaat kita simpan baik-baik di pikiran kita, di otak kita Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai pertemuan ini menjadi pertemuan yang hanya bisa mengisi perut kita gitu ya. Padahal kita berjumpa di Zoom meeting ini tujuan utamanya, tujuan paling pentingnya adalah meningkatkan kemampuan kita mau mengisi otak. Gitu. Hari ini saya mau ngajak Bapak dan Ibu untuk senam buka tutup. Buka tutup. Nah, Kayak jalan senam buka tutup. Belum pernah ya? Belum pernah ya saya ajak Bapak Ibu untuk senam buka tutup ya. Nah, seperti apa senamnya Bapak dan Ibu? Pertama Bapak dan Ibu buka tangannya seperti ini. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka lebar-lebar, simpan di perut. Naik, sampai ke dagu. Digeleng-geleng, sambil ketawa. Haha, digeleng-geleng, sambil ketiwi. Hihi, gitu ya. Bisa ya Bapak Ibu. Jadi gerakan pertama buka, tutup, bertepuk tangan. Ya, buka lebar-lebar, simpan di perut. Naik, sampai ke dagu. Digeleng-geleng, sambil ketawa. Haha. Nah, digeleng-geleng, sambil ketiwi. Hihi, gitu ya. Tuh. Bisa ya Bapak Ibu, bisa dipahami ya untuk gerakannya. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk nyanyinya, jadi tidak seperti saya tadi baca puisi ya, tadi hanya instruksi gerakannya saja. Jadi lagunya seperti ini Bapak Ibu. Buka tutup, bertepuk tangan. Lebar-lebar, simpi perut. Naik, sampai ke dagu. Digeleng-geleng, sambil ketawa. Ha, digeleng-geleng, sambil ketiwi. Ayo ya. Ayo Mas Ria, kita senam ya Bapak Ibu yang lainnya. Ini yang mau sambil duduk juga boleh. Bu Pupi, Suaranya enak. Pak Ahyar siap semuanya, Pak Aan ya, Pak. Ayo semuanya kita gabung ya. Yang mau sehat gitu ya. Kita lakukan kan. Yang Mila juga boleh nih Bu, belum lihat videonya sama Bu Kori ya. Ya semuanya juga enamnya ya. Baik,
saya spotlight yang Dendi ya sebentar ya Bapak Ibu biar nampak saya dan Pak Dendi nanti yang Oke, siap ya. Dalam hitungan ketiga kita lakukan gerakannya sama-sama. Ingat, Bapak Ibu, ini senamnya senam buka tutup ya. Hitungan ketiga kita lakukan sama-sama. Sebentar, biar oke, ya. Hitungan ketiga kita lakukan sama-sama. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka lebar-lebar, simpan di perut, naik, sampai ke dagu, digeleng-geleng, sambil ketawa, digeleng-geleng, sambil ketiwi, ya, 2 kali lagi ya Bapak Ibu, tapi kalau bisa dibuka mikrofonnya, semuanya dibuka mikrofonnya. Rame-rame yuk, biar semangat ya. Iya. Semuanya Semuanya ikut bergerak, nggak apa-apa, heboh di Zoom meetingnya ya. Jam 4 jam, Bu. Oke. Sampai Iya, jam baik. 12. Sampai jam 12 nggak apa-apa. Riuhnya kita ini menandakan keaktifan Bapak dan Ibu. Hitungan ketiga kita lakukan bersama lagi 2 kali ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka lebar-lebar. Simpan di perut. Naik. Geleng. Simpan di perut. Naik. Geleng. Terima kasih semuanya. Baik, Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk yang sudah mau bergabung bersama kami ya untuk untuk aktivitas fisiknya mudah-mudahan jadi sehat ya Pak Dendi ya. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan pagi hari ini Bapak dan Ibu dengan senam sederhana tadi bisa menambah stamina Bapak dan Ibu ya, walaupun sederhana gerakannya tetapi Bapak dan Ibu sedikitnya mengeluarkan keringat dan pres ya Pak Dendi ya. Baik. Seger. Iya, alhamdulillah. Nah, kita akan masuk ke kegiatan inti Bapak dan Ibu. Kita akan mereview tugas yang sudah Bapak dan Ibu lakukan kemarin, yaitu penyusunan kisi-kisi. Kumpulkan tepuk tangan dulu untuk yang sudah mengumpulkan. Terima kasih ya yang sudah mau berbagi hasil pikirnya, kami ucapkan terima kasih dan kami beri 2 jempol. Mantap betul ya. Baik, hasilnya seperti apa?
apa ketawa haha gitu ya, atau membuat kita geleng-geleng terus ketiwi gitu ya. Nah, baik, untuk presentasi ini akan dipandu oleh rekan saya, Mas Bewok. Ya, Pak Dendi Esonjaya MPD ya, beliau yang akan memandu Bapak dan Ibu untuk kegiatan presentasi kita. Teknisnya saya serahkan sepenuhnya ke Pak Dendi. Kita kasih tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu untuk Pak Dendi ya. Dan tepuk tangan juga untuk Bapak dan Ibu yang akan presentasi. Silakan Pak Dendi. Terima kasih Bu Niko. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat terus ya Bapak Ibu. Amin. Ya. Tadi kita sudah menginjak pada acara dan fisik. Mudah-mudahan berikan suasana yang lebih meriah dan bikin fresh Bapak dan Ibu ya. Di pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak dan mendengarkan hasil pengerjaan tugas yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Dan tentunya kita perlu membuat rule atau kesepakatan. Kesepakatannya kami tawarkan dulu deh. Siapa yang akan tampil pertama? Tadi clue-nya sudah disampaikan oleh Bu Niko sebetulnya. Apakah ditawarkan dulu atau nanti ditentukan begitu ya. Mudah-mudahan sih dari tawaran ini sudah muncul begitu ya. Tidak harus ditentukan. Nanti biar Bapak dan Ibu yang bersedia untuk tampil pertama, kemudian kedua dan ketiga. Polanya memang akan kami beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang bersedia untuk tampil di depan atau menampilkan hasil kerjanya pada saat ini. Silakan yang bersedia. Pak Dendi. Silakan. Ya, dari Kecamatan Ciledug sudah siap Pak Dendi. Ciledug, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Pak Dendi. Silakan Bu Nur, mungkin bisa. Bu Nurma dari Kecamatan Ciledug. Untuk ini kita kemarin mengampu kelas 3 dan 6 Pak Dendi. Iya, untuk kelas 3. Ada PAI-nya juga. Ada PAI. Jadi kita 3 Pak Dendi. Bu Nurma kelas 3. Terus Pak Selamet kelas 6. Mapel PPKM. Pak Heri PAI. Ya. Sudah ada 3 orang ya, silakan. Dan Ibu, waktu presentasinya mungkin kita batasi berapa menit tuh Pak Ibu? Lebih enaknya 10 menit, 15 menit. Presentasi sebentar ya, paling komentar ini nanti yang bisa. Nah, iya, makanya kita batasi ya Bu ya. Berapa 10 menit kira-kira? atau gimana Bu? 10 menit? Oke, baik. Presentasinya 10 menit, nanti pembahasannya bisa lebih lama ya, biar lebih mendalam begitu. Silakan. Untuk Bu Nurma. Ibu Nurma ada nggak di sini Bu? Hadir Pak. Oke, hadir. Bu Nurma sudah siap? Siap Pak. Ya, mohon Ibu Nurma dijadikan co-host supaya bisa menampilkan bahan tayangnya. Kelihatan Bang. Bu Nurma udah siap, Bu Nurma mana Bu Nurma? Atau dijadikan co-host. Nurma. Sudah kelihatan Pak? Belum Bu Nurma.
Nomor 3 kan ya Bu ya? Iya betul Iya. Ibu. Bu Nurma dari SMK. Terlihat, Pak. Baik. Bisa saya Silakan. mulai, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmaya dari Kemening Raja. Saya akan mempresentasikan kisi-kisi soal yang ditugaskan kepada saya. Saya mendapat pelajaran di matematika kelas 3 untuk semester 1. Saya yang digunakan adalah KD 3.2. Menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana seperti setengah, sepertiga, dan seperempat yang disajikan pada garis bilangan. Kelasnya kelas 3, materinya bilangan. Untuk level kognitif yang pertama, pengetahuan dan penalaran ada di level yang pertama. Indikator soalnya, disajikan garis bilangan, siswa dapat menentukan bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Terus untuk soal yang kedua, ada pada level kognitif L2, aplikasi. Disajikan 5 gambar, siswa dapat menentukan 3 gambar yang memiliki nilai yang sama dengan tepat. Untuk level yang ketiga yaitu penalaran. Disajikan garis bilangan, siswa dapat menghitung 2 bilangan yang belum diketahui nilainya dengan benar. Indikatornya, yang pertama sudah sesuai dengan yang diberikan kemarin, ABCD ya. Disajikan garis bilangan, berarti ini yang condition-nya. Betul, Pak? Kemudian siswa sebagai audiensnya dapat menentukan bilangan cacah pada garis bilangan, ini adalah behavior-nya. Dengan tepat adalah degree-nya. Ya, Pak. Demikian presentasinya gitu. Bisa diberikan komentarnya, Pak? Ya, Pak Dendi, gimana Pak Dendi? Pak Dendi menghilang. Iya. Ya, tidak Bu Nurma sedang mengamati Bu Nurma. Ada nggak saya Bu? Tadi ada, sudah ada di layar Pak, Bapak Ibu? Oh, saya berarti stop. Halo, cek. Kenapa ini? Bentar. Ada suaranya? Ada nggak? Ada Pak, ada. Ada ya? Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, tadi Bu Nurma sudah menyampaikan hasil pengerjaan tugasnya. Untuk yang pengerjaan soal nomor 1 atau indikator soal yang pertama, kira-kira menurut Bapak dan Ibu seperti apa? Kalau komentar dari nanti di terakhir tentunya. Saya ingin tanggapan dari Bapak dan Ibu, apakah ada masukan untuk hasil pekerjaan yang disampaikan oleh Bu Nurma? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau memberikan masukan? Silakan. Teman-teman. Berikan sarannya atau komentarnya.
Tidak ada yang berikan masukan. Tidak ada Pak Dendi. Langsung ke Pak Masing-masing Dendi. masih bingung juga kayaknya. Kalau kata yang bikin udah bener aja Pak Dendi. Iya, ini materi untuk kelas 3 ya, kelas 3. Mohon maaf, ini ada gangguan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini ada gangguan teknis di tempat kami. Saya dan Pak Dendi terpental ya. Mohon izin ini ya untuk kita review ya. Yang ditampilkan oleh Bu Nurma ya. Bu Nurma ini mengerjakan menyusun kisi-kisi untuk mantap ini. Tepuk tangan dulu dong Bapak dan Ibu untuk Bu Nurma ya. Boleh kasih aplausnya ya, luar biasa. Ya, sudah bikin satu kisi-kisi untuk 1 KD ya, 3 level dan kemudian fokus di tapi materinya 1 materi ya berarti ya Bu Nurma ya, tapi levelnya 3, kemudian bentuk soalnya juga sudah 3. Tapi ini di tampilan saya yang punya Bu Nurma ini mohon maaf ini Bu. Kan nggak Bu Nurma? Kalau di Pak Dendi jelas, tapi di tempat saya ini nggak tahu kenapa gitu. Ini ada masalah dengan perangkatnya. Jadi nanti saya mohon izin memperbaiki. Diperbesar aja. Karena saya juga kecil tampilan. Iya, tapi di Pak Dendi besar sih ya Pak Dendi. Besar. Pak Dendi memang besar. Pak Dendi besar. Oke ya. Ya dinaikin itunya aja ya. Ya, digeser mungkin. Nah, terus kurangin lagi. Oke. Sip. Segitu cukup, naikin. Oke, ya, baik. Ya. Terima kasih Bu Nurma. Baik. Terima kasih Bu Nurma. Bu Nurma, Bapak Ibu, saya ingatkan ya. Kalau matematika, maka akan sangat mungkin ini berkaitan erat dengan numerasi, keterampilan numerasi. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu menyusun soal matematika, maka upayakan oleh Bapak dan Ibu tidak hanya digunakan untuk melakukan penilaian formatif atau sumatif, tetapi juga upayakan soalnya ini juga bisa mengukur kemampuan numeral kita. Kalau kita lihat KD-nya, ini kan KD pengetahuan. Siswa diminta untuk menjelaskan. Nah, menjelaskan itu kan levelnya C2 ya, Bapak dan Ibu ya. Kita kemarin sudah pelajari itu. Nah, yang dijelaskan oleh siswa itu bilangan cacah dan pecahan. Berarti ada 2 nih Bapak Ibu. Materinya ada bilangan cacah dan ada bilangan pecahan. Kalau kita lihat di kisi-kisinya Bu Nurma ini belum spesifik bilangan mana yang nanti akan dijadikan
substansi dalam soal yang nanti akan dikembangkan oleh Bu Nurma ya. Geser. Jadi Suaranya mengecil. Suaranya menghilang. Ya. Halo Bapak Ibu. Ya, siap. Ya, Bu. Oke, Siap. baik. Jelas ya informasinya. Karena di KD itu ada dua konten yang sebetulnya dipelajari, bukan hanya bilangan cacah, tapi juga bilangan pecahan. Norma, Ya, silakan Bu. harus memastikan nanti akan dijadikan substansi dalam soal yang akan Bu Nurma susun, apakah keduanya bilangan cacah dan bilangan pecahan atau salah satunya saja. Ya Bu ya. Karena di sini masih bersifat umum, Ibu hanya menyebutkan bilangan saja. Kalau bisa lebih spesifikkan ya Bu ya, bilangan cacah atau bilangan pecahan atau keduanya. Karena sangat mungkin misalnya nanti Bu Nurma akan membuat soal berfokus ke bilangan cacah dengan fokus level kognitifnya 1. Nah, untuk bilangan pecahan misalnya level kognitifnya di level 2. Itu kan sangat mungkin ya. Tidak menjadi soal Bapak dan Ibu kalau itu Bapak Ibu lakukan. Gitu ya. Jadi dalam karena KD ini amanahnya 2 konten, 2 materi, maka kalau bisa dua-duanya disinggung di soal-soal yang nanti Bu Nurma sajikan. Syukur-syukur kalau Bapak dan Ibu bisa buat 3 level untuk bilangan cacah, 3 level untuk bilangan pecahan. Kan semakin kaya lagi koleksi soal kita, gitu ya. Itu satu. Dari sisi materi, kalau bisa nanti dispesifikkan bilangan mana yang mau karena ini latihan, jadi Bu Nurma boleh pilih salah satu saja ya. Gitu ya, untuk kedepannya nanti Bu Nurma tentu akan diminta untuk menyiapkan kedua konten tersebut, baik bilangan cacah maupun bilangan pecahan. Lalu yang ke ya. Padahal ini kenapa sih Sal, internetnya? Itu ada di mana? Gak ada juga, ini nge-hang kan? Tuh. Halo, nge-hang ya Sal? Oke. Untuk indikator soal, ini sudah luar biasa Bu Nurma sudah menyerap informasi yang kemarin kita samakan persepsinya ya. Seperti indikator soal, pasti pinter juga nih bikin tujuan pembelajaran ya. Di Merdeka Belajar nanti, di kurikulum Merdeka, bikin tujuan itu menjadi sebuah hal yang wajib dikuasai oleh para guru kita ya. Jadi Bu Nurma udah keren banget ini untuk membuat indikator soalnya. Cuma tadi, spesifikkan materinya ya. Fokuskan pada materi yang mana, apakah bilangan cacah maupun bilangan pecahan gitu ya, sehingga nanti di indikator soalnya juga akan muncul tuh Bu Nurma. Berarti yang pertama itu bilangan cacah ya kalau dilihat dari indikatornya, materinya. Sebenarnya saya buat soalnya nomor 1 dan nomor 3 ini bilangan cacah. Untuk yang nomor 2 ini pecahan. bilangan pecahan yang ini. Iya. Gitu. Berarti di sini. Berarti harus ada yang penambahan ya. Niko. Tapi ini bagus banget. 1, 3 cacah, nomor 2 pecahan. Oke. Udah langsung nangkep Bu. Kalau dilihat dari indikator itu. Hilang lagi suaranya ya, gangguan teknis nih tadi. Halo. Gak bisa digeser ke kanan ya Neng? Coba
yang pinggirnya itu minggir. Di situ ya. Cek suara saya. Cek diterima, cek Oh, diterima. iya. Diterima. Mas Sahroin ini. Mas Sahroin ini. Nanti setelah Bu Nurma siap-siap, Pak, selamat ya untuk kelas 6-nya. Selamat kelas 6 apel PPKN ya Bu Iba. Oke. Baik, Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah terdengar lagi suara saya? Sudah, Bu. Baik, iya Bu. Pokoknya dispesifikan di materinya ya, karena jadi nanti kalau kemarin saya dan Pak Dendi sudah jelaskan, untuk menyusun perangkat penilaian, instrumen penilaian itu kita harus memperhatikan tujuannya, ya. Nah, tadi saya sudah informasikan karena ini berfokus pada materi matematika, pada mapel matematika, maka sangat mungkin Bapak dan Ibu bisa mengembangkan AKM numerasi, ya. Bisa juga Bapak dan Ibu mengembangkan soal untuk formatif, penilaian harian maupun penilaian tengah semester, atau mungkin Bapak dan Ibu bisa juga mengembangkan soal untuk kegiatan sumatif. Jadi bentuknya apakah itu nanti PTS atau US ya, ujian sekolah, itu sangat mungkin. Yang perlu Bapak dan Ibu cermati bahwa amanah di KD-nya itu ada 2. Hilang lagi. Suaranya hilang. Ada kantong lagi, ribet banget. Sayang sekali ya kita mengalami gangguan sinyal, jadinya. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar lagi. Sudah Bu. Alhamdulillah. Ya, baik. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Bu Nurma sudah luar biasa ini pengerjaan tugasnya. Salut untuk Bu Nurma ya. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mengembangkan soal untuk mata pelajaran matematika, maka Bapak dan Ibu akan bisa menggunakan instrumen ini untuk kegiatan PH, PTS, kemudian PAT, atau mungkin ujian di sekolah, gitu ya. Karena amanah di KD-nya itu fokus pada 2 konten terkait bilangan, bilangan cacah dan bilangan pecahan, maka Bapak dan Ibu saya sarankan tetap mengangkat 2 substansi instrumen-instrumen yang Bapak Ibu kembangkan. Terlebih bilangan ini menjadi bagian dari target kompetensi minimum. Jadi konten yang perlu dikuasai oleh peserta didik sangat-sangat esensial
yang bisa masuk pada kategori kompetensi minimum. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Halo? Ya, oke, baik. Mudah-mudahan ocehan saya bisa ditangkap nih oleh Bapak dan Ibu ya, dan jelas ya. Dan iya, baik, terima kasih. Ini mohon maaf kalau di saya gambarnya masih ngeblank. Jadi saya berinteraksi dengan Bapak dan Ibu baru audionya saja, tetapi untuk videonya baik video saya maupun video Bapak dan Ibu ini belum tertangkap dengan perangkat saya ya Bapak dan Ibu. Tapi ini sekarang alhamdulillah Bu Nur Hayati sudah bergerak-gerak nih. Baik, seperti itu Bu Nurma, mudah-mudahan jelas untuk Bu Nurma, jelas juga untuk Bapak dan Ibu, begitu ya. Terima kasih banyak Bu Niko. Ya, sama-sama, begitu ya. Silakan nanti ini disimpan baik oleh Ibu sebagai bahan awal untuk penyusunan soal nanti, gitu ya. Nah, terima kasih Bu Nurma. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Tepuk tangan dulu dong Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurma. Terima kasih Bu Nurma. Silakan sambil menunggu Pak Dendi untuk bergabung, sudah bergabung sepertinya Pak Dendi ya, tapi masih mencoba perangkatnya. Sambil menunggu, bisa langsung dilanjut untuk yang Ciledug, silakan. Pak Selamat, silakan Pak Selamat. Ada ya? Sudah. Share ini ya, share apa namanya? Nggak bisa ya. Pak Selamat sudah dijadikan co-host? Belum ya? Oke. Pak Selamat mau dibantu untuk dijadikan co-host? Udah Bu Niko. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Udah muncul ya, Bu? Belum, Pak. Oh, belum. Iya. Ya. Bapak pilihnya yang screen ya, Pak ya. Yang screen aja. Sepertinya Bapak pemilih ya, yang screen ya, Pak ya. Diulang lagi aja, keluar lagi. Nanti share screen-nya pilih yang screen. Biar Bapak tunjukin file manapun bisa nampak di layar kita. Silakan Pak Selamat. Semangat Pak Selamat. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Selamat. Iya. Biar selamat. Silakan Bapak. Amin. Mudah-mudahan selamat ya. Selamat. Semangat Pak Selamat. Selamat presentasinya. Pak Selamat. Pak Selamat dari Sudimara 3. Di share screen Bu ya? Ya, share screen. Pilih yang screen. Selamat Bapak Selamat Riyadi. Iya, silakan dibuka filenya Pak. Nah, sip. Udah ya? Udah, Pak. Ya, silakan Pak Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mempresentasikan tentang kisi-kisi soal PPKN semester 1 di kelas 6. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi, asal dari SDN Sudimara 3 Ciledug. Baik, langsung saja. Yang pertama, kompetensi dasarnya 3.2, yaitu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kelas yang diambil kelas 6 semester 1,
Kemudian materinya dari penemuan yang mengubah dunia. Level kognitifnya ada level 1 yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Indikator soalnya disajikan soal, siswa mampu menentukan kewajiban, hak, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda biasa. Kemudian level kedua yaitu arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Indikator soalnya disajikan soal, siswa mampu menyebutkan kewajiban yang harus ditaati sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk soalnya adalah uraian. Nah, untuk level kognitif yang ketiga, yaitu level 3, yaitu perbedaan. Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, disajikan dalam bentuk narasi tentang hak dan kewajiban, siswa dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk soalnya adalah bentuk pilihan ganda kompleks. Jadi itu pelajaran PPKN semester 1 kelas 6. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman. Terima kasih Pak Sulaiman. Ya Pak, silakan Pak dikoreksi Pak. Ya, disampaikan untuk Pak Sulaiman dari apa yang sudah disampaikan tadi. Ayo dong suaranya mana nih Bapak Ibu? Suara Pak Dandinya agak Ya, suaranya kecil Pak. kecil. Tapi ada suaranya. Baik. Jadi suara saya juga sepertinya. Cakep, Ibu mah suaranya terang. Oh. Mas Bu. Kenapa bisa sampai baik. Sebelumnya selamat ya. Untuk Pak Selamat. Tepuk tangan tadi Pak Denny sudah minta Bapak Ibu tepuk tangan, tapi belum ada yang bersuara ini. Tadi ya sudah menyusun soalnya. Ini untuk PPKN kelas 6 ya, Pak Selamat ya. Bisa agak diperbesar lagi nggak Pak Selamat? Ini soalnya di saya itu kenapa ya tampilannya? Kolomnya aja kali Pak Selamat, kolomnya aja yang ditampilin. Tidak apa-apa, saya coba intip di sebelah tempatnya Pak Denny ya. Nah gitu, iya. Jadi fokus. Ya, jadi adiknya itu memahami. Kata memahami ini tentu perlu kita operasionalkan karena kata kerja memahami ini belum operasional ya, Bapak dan Ibu akan sulit kita mengukurnya ketika kita masih menggunakan kata. Jadi tentu akan penting untuk kita mencermati indikator pencapaian kompetensi dari KD ini. Jadi pada saat Bapak dan Ibu mau menyusun program harian, program semester gitu ya, pasti kan ada tuh kumpulan IPK-nya ya. Nah, jadi yang digunakan saat pembelajaran itu terkait behavior memahami itu apakah dioperasionalkan dengan kegiatan menjelaskan di peserta didiknya atau kegiatan menyebutkan begitu ya. Nah, itu yang nanti Bapak dan Ibu telusuri. Terkait materi dulu, ini penting ya Bapak dan Ibu. Untuk materi Bapak dan Ibu ini materinya tadi penemu yang mengubah dunia. Saya sarankan Bapak dan Ibu untuk penentuan materi
baiknya difokuskan saja di HD-nya. Ini kan ada tentang hak, ada tentang kewajiban, dan ada tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi bisa nanti Pak Slamet atau Bapak dan Ibu yang menyusun perangkat untuk penilaian PPKN ini menggolongkannya ke dalam 3 materi besar. Hak sebagai warga negara, 2 kewajiban sebagai warga negara, 3 tanggung jawab sebagai warga negara. Seperti saran saya tadi untuk Bu Nurma, baiknya ketika menyusun perangkat untuk kegiatan penilaian formatif, ya, Bapak dan Ibu fokus saja pada ketiganya. Kalau lebih membantu mana, menyajikan materi pokok atau menyajikan sub materi pokok ketika bikin soal. Kan tadi saya menawarkan sub materi pokok ya. Sub materi pokoknya itu kan ada 5 tadi ya. Ada 1 organ peredaran darah pada hewan, lalu organ peredaran darah pada manusia, gitu kan? Ya, pada manusia. Kemudian fungsi organ, ini kan beda lagi. Fungsi, nah, kan gitu ya. Pada hewan, kemudian fungsi organ peredaran darah pada manusia, gitu kan. Dan satu lagi Bapak Ibu apa tadi? Satunya cara lagi cara memelihara organ peredaran darah. Kan gitu ya? Pada manusia. Nah, pada yang level 1 ini, Bu Kori mau fokuskan di yang mana? Bisa jadi Bu Kori mau bikin soal buat yang ini aja. Jelas Bapak Ibu? Ya. Maka yang dituangkan di kolom materi ini spesifik di sini. Ibu Kori mau nulis begini kayak model saya, materi pokoknya ditulis, submateri pokoknya ditulis, tapi yang ditebelinnya yang ini. Boleh. Karena ini bukan sesuatu hal yang sifatnya baku. Kan nanti yang pakai kita sendiri Bapak Ibu. Ngerti nggak? Iya. Nah, yang pakai kita sendiri, biar nggak repot, udahlah saya tulis begini aja, Bu Niko, lengkap materi pokok dan submateri pokoknya. Cuma untuk soal yang ini saya akan fokuskan di submateri pokok yang kedua. Nah, gitu ya. Cuma yang untuk yang soal yang di kartu ini, halo? Ya. Yang di kartu yang pertama, saya akan fokuskan di submateri pokok yang kedua. Ya. Nah, nanti di kartu yang kedua mungkin Bapak dan Ibu akan fokuskan pada submateri pokok yang misalnya untuk yang ini Bapak dan Ibu untuk soal berikutnya akan fokuskan ke fungsi organ peredaran darah pada hewan misalnya. Kan begitu ya? Udah biar gampang ya nggak apa-apa, biar kopas tapi kopasnya lengkap, yang umumnya ada, yang spesifiknya ada gitu Bapak Ibu. Kan ini sudah 2 kartu soal. 1 kartu soal itu untuk 1 soal. Ya, nah ini udah ngerti ya Bapak Ibu ya? Mendingan begini saya. Nah, ini mengacu pada kisi-kisi yang sudah tadi kita buat. Jadi tinggal kopas dari kisi-kisi. Makanya di kisi-kisi juga di bagian kolom materinya udah begini aja. Nanti kita kopas ke sini. Lalu kemudian bahan acuan. Nah, ini bahan acuan ini kita bicara stimulus, sumber stimulus. Jadi referensinya buku atau referensi dari mana nih? Misalnya kalau di internet, misalnya dari www.aww lah gitu. Ya Bapak Ibu ya, ini kan bisa ngambil di situ gitu ya. Nah, ini tuliskan di situ referensinya.
gitu ya. Nomor soal, kunci jawaban saya pikir sudah ngerti Bapak Ibu. Nah, baru di sini kita deskripsikan soalnya. Ingat, stimulusnya ditulis dulu. Ini yang akan memancing soal, kemudian pangannya ya. Lalu kemudian ingat buat pokok soalnya. Ya, itu berupa pertanyaan atau pernyataan. Beda pokok di mana atau bagaimana atau jelaskan sorry ada pokok soal. Nah, berapakah ada pertanyaan, ada perlu misalnya berikut ini. Tapi biasanya pernyataan itu akan disertai dengan instruksi atau perintah. Ini di pokok soal itu biasanya akan muncul option-option ini. Apakah itu pertanyaan atau pernyataan yang ujung-ujungnya akan ada perintah kalau pernyataan. Itu ya Bapak Ibu. Lalu setelah itu Bapak Ibu masuk ke kunci, ke option. Optionnya. Ke option. Nah, option ini berarti option ini muncul bila bentuk soalnya menjodohkan atau PG, apalagi Bapak Ibu, atau PG kompleks gitu ya. Nah, bagaimana dengan uraian? Ada optionnya nggak ada Bu. Kalau uraian kan terbuka. Oh iya. Ya, jadi option itu untuk soal-soal yang tertutup, begitu ya. Termasuk soal yang benar salah itu juga ada option. Halo. Sampai jam 1, Ma. Halo. Halo, Bu. Halo. Ya. Jadi di deskripsi soal ini, ya, di deskripsi soal ini Bapak dan Ibu sudah merancang soalnya. Jadi munculkan stimulusnya, munculkan pokok soalnya dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang bisa jadi nanti diakhiri perintah. Lalu option bila bentuk soalnya tertutup, menjodohkan pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks atau benar salah. Tapi jika terbuka berarti Bapak dan Ibu sediakan ruang untuk jawabannya. Kalau itu soal terbuka, entah itu soal rumpang yang jawabannya singkat, yang isian singkat, atau yang bentuknya uraian. Gitu Bapak Ibu. Nah itu ya. Nah ini yang akan nanti Bapak dan Ibu lakukan di kegiatan siang hari nanti. Penugasannya membuat soal, berarti karena Bapak dan Ibu ditugaskan membuat 3 soal ya Pak Dendi ya, berarti 3 kartu soal yang itu ya, dengan 3 indikator. Betul Bu Nurul. Ya, yang tadi yang ada di kisi-kisi dipindahin ke sini. Materi pokok tinggal copy paste, indikator soal yang ada di kisi-kisi yang tadi sudah kita bedah di pagi hari pindahin ke sini. Nah, dipindahinnya untuk indikator soal jangan semuanya, satu-satu. Indikator soal yang pertama yang untuk level 1 pindahin ke sini, nanti baru bikin soalnya. Baru di sini kunci jawabannya. Kalau bisa nanti Bapak Ibu sertakan pensekorannya karena di sini kartu soalnya belum ada pensekoran. Tambahkan saja nanti informasi terkait dengan pensekorannya. Begitu ya Bapak Ibu. Bu Niko izin. Ya Bu Nur. Kalau untuk stimulus kita gunakan lagi pada soal nomor 2. Boleh. Pertanyaan yang cerdas ini Bu Nur. Bapak Ibu di AKM, di tipe AKM, satu stimulus itu bisa digunakan untuk beberapa soal. Malah baik ketika kita menyajikan soal dengan status stimulus, tapi ragam soalnya berbeda gitu. Level soalnya beda, bentuk soalnya beda, begitu ya Bapak Ibu, itu akan baik gitu. Memudahkan kita untuk menyusun soalnya, tidak perlu banyak stimulus gitu ya. Tapi satu stimulus itu kita bedah untuk mengukur kemampuan berpikir dari 3 level dengan
penyajian bentuk soal yang beragam juga. Terima kasih Bu Nur sudah diingatkan. Jadi boleh ya stimulusnya tetap sama. Berarti kalau stimulusnya sama, maka di indikator soal yang conditionnya juga akan selalu sama. Disajikan teks, disajikan teks, disajikan teks, kan gitu ya Bu ya? Gitu. Nah, kalau misalnya stimulusnya berupa gambar, berarti yang soal pertama disajikan gambar, soal kedua disajikan gambar, disajikan gambar. Kalau stimulusnya tabel, disajikan tabel, disajikan tabel, disajikan tabel. Tabelnya itu juga, itu keneh gitu. Ya, tapi yang membedakan nanti level soal dan bentuk soal. Gitu. Siap Bapak Ibu untuk bikin soal di siang hari nanti seperti biasa. Niko, nanti kita boleh perbaiki kisi-kisinya ya kalau masih bukan bola lagi Bu, harus perbaiki. Kalau nggak diperbaiki ya. Bapak ini Ibu nggak di kantong tugas gitu. Nggak apa-apa. Gini Bapak Ibu, halo. Ya, halo Bu. Bapak Ibu, kantong tugas yang kami sediakan itu kan bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu, diakses oleh Bapak dan Ibu, diedit oleh Bapak dan Ibu. Kayaknya yang di kantong tugas yang kami setorkan kemarin, dari hasil obrolan tadi pagi itu kok kayaknya masih banyak yang kurang pas. Maka silakan diperbaiki. Kan justru itu harapan kami. Diperbaiki. Siap Bu Nur. Oke, siap Bu Nur Lela ya. Jadi Bapak dan Ibu yang ada yang sudah disetor ke kantong tugas itu boleh Bapak dan Ibu hapus dulu, perbaiki dulu, masukin lagi ke situ. Nanti itu kerjain soalnya berdasarkan obrolan tadi pagi bersama saya dan Pak Dendi tentang bagaimana mengemas kisi-kisi, itu sebetulnya harus sudah menjadi inspirasi ketika Bapak Ibu mau bikin soal ini. Jadi, tiga soal dari KD. Nanti kan, nanti kan link kantong tugas itu kan akan bisa Bapak Ibu akses nih. Hai. Nah, kita kan nanti mau bikin soal ujian sekolah tuh Bapak Ibu. Sudah ada kontribusi dari Korwil Rarangan untuk soal dari kelas berapa tuh larangan kemarin? Kelas 1 dan 4. 1 dan 4. Dari Ciledug 2, dari Karangtengah 2 dan 5. Dari Ciledug 3 dan 6. Nah, itu Bapak dan Ibu kalau nanti ujian sekolahnya dilaksanakan di setiap satuan pendidikan, tinggal itu yang Bapak Ibu comot. Tapi nyomotnya itu bukan cuma soalnya doang, cek dulu kisi-kisinya, jangan-jangan KD-nya sama. Jangan-jangan kelasnya sama, gitu kan, nanti bisa didistribusikan. Di perakitan soal nanti Bapak dan Ibu akan ada lagi pembobotan berapa banyak yang kelas 6, berapa banyak yang kelas 5, berapa banyak yang kelas kelas 4 dan seterusnya, gitu ya. Sudah ada berapa soal di 3 hari ini yang dihasilkan, kalau kurang berarti cari lagi. Begitu Bapak Ibu, ya. Ya, Ibu. Oke. Karena 3 hari ini upaya untuk pelatihan, untuk melatih diri, untuk mengembangkan kompetensi diri kita, Bapak dan Ibu, jangan takut-takut salah dulu. Ya, Pak Dendi ya, jangan takut-takut salah dulu. Bikin aja dulu apa yang jadi topik diskusi kita di 2 hari ini itu dijadikan bahan pertimbangan, dijadikan perhatian. Nah, persoalan nanti jadi produknya mungkin masih ada yang kurang-kurang, kan itu nanti berproses. Akan terus diperbaiki bersama lagi, makanya sering-sering berkolaborasi, sering-sering melakukan kegiatan PLC, Professional Learning Community. Nanti Bapak dan Ibu merevisi soal-soal. Besok Bapak Ibu agenda kita adalah mengupas soal yang Bapak dan Ibu susun ini di kartu soal ini. Kita bedah bareng-bareng, kita mantapkan lagi pemahamannya tentang penyusunan soal di hari ketiga besok, begitu ya. Nah, mudah-mudahan besok masih ada yang mau bertanya nih Bu. Oh iya, silakan ya, Ibu. Dari Bu Dewi Fatia. Ya. Berarti kalau mau bikin soal beda sama kisi kemarin, berarti mesti diperbaiki juga ya Bu.
Nah, seperti itu. Jadi Iya, soalnya betul. kemarin, iya. Acuan Bapak dan Ibu bikin soal, Bu Dewi, Yang tadi di buku sudah di- dijelaskan ya. ya. Acuan kita buat soal adalah kisi-kisi. Kisi-kisi. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang udah punya soal nih, udahlah gampang, udah ada soalnya. Tapi beda sama yang kisi-kisi kemarin. Solusinya cuma 2. Benerin kisi-kisinya sesuaikan dengan soal, atau benerin soalnya sesuaikan dengan kisi-kisi. Bagaimana kalau kedua-duanya belum bener? Benerin Bener semua dua-duanya. duanya. Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Dewi. Ya, begitu ya. Jadi Bu Dewi dulu, apakah kisi-kisi yang sudah dibuat kemarin sesuai dengan obrolan kita tadi pagi? Kalau belum sesuai silahkan disesuaikan. Nah, kalau itu sudah sesuai baru Ibu kembangkan dalam bentuk kartu soal. Iya Bu Dewi ya. Iya Bu, terima Oke, kasih. sama-sama Bu Dewi. Ada lagi Bapak dan Ibu atau Langsung sudah ke tugas. cukup? Ya. Penjelasan tugasnya sudah. Ya. Jadi ini tadi yang saya sampaikan itu tugas untuk nanti siang ya Bapak dan Ibu. Mengisi Ya, baik, Niko. kisi-kisi soal. Kartu soal. Membuat kartu soal. Mengisi kartu soal ini. Saya nanti akan kirimkan seperti kemarin menitipkan informasinya ke para koordinator ya. Mudah-mudahan mohon izin ya, nanti saya akan sampaikan informasinya ke para koordinator untuk lembar kerja ininya. Nanti format lembar kerjanya akan saya kirimkan ke para koordinator. Kemudian teknis untuk pengerjaannya juga saya akan informasikan kepada para koordinator juga. Jadi Bapak dan Ibu, sesi pelatihan kita di 3 hari ini kita menggunakan pola pendampingan langsung melalui kegiatan daring sinkron seperti ini, dan kami juga melakukan pendampingan tidak langsung melalui daring yang sifatnya asinkron ya. Jadi kami menyampaikan via para koordinator informasi terkait dengan tugas Bapak dan Ibu, begitu ya. Jadi ada pendampingan daring sinkron, pendampingan daring tidak sinkron, dan yang ketiga kami juga menggunakan pola pembelajaran jarak jauh luring, di mana Bapak dan Ibu melakukan pembuatan tugasnya secara mandiri di tempatnya masing-masing. Jadi ada 3 pola di kegiatan pelatihan ini ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pak Dendi ada yang mungkin mau ditambahkan? Jadi sudah langsung masuk ke wilayah tugas di siang hari ini ya. Dari level soal langsung disambungkan dengan tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Baik, itu saja Bu Niko. Ya. Saya kira ini kita sudah pukul 12 lebih. Itu saja paparan yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Nur Hayati untuk baik. Terima kasih banyak sesi kita. Terima kasih. Ya. Baik. Bu Ya, Nur, Bu. izin closing dulu ya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu bila selama hari kedua ini kami ada kekurangan, ada hal-hal yang mungkin membuat Bapak Ibu kurang berkenan. Kalau Pak Dendi orangnya besar, suaranya juga besar, tapi iya sabar betul Pak. Nah kalau saya kan cerewet, gambreng gitu ya. Mohon maaf mungkin kalau ada yang Bapak Ibu yang merasa kurang berkenan dengan cara saya untuk beri komentar atau beri jawaban dan seterusnya. Masya Allah. Ya. Nuhun Ibu atas pencerahannya. Terima kasih sami-sami Ibu. Ya. Enak Bu, jelas sih jelas. Oke baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih, Kami Niko. berdua menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi dan kerjasama Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nggak bosan besok. Mudah-mudahan besok gabung lagi di hari ketiga ya. Ya Bu. Ya, untuk Tidak bosan pertemuan Ibu, yang tidak. berikutnya. Yang penting kita Siap, sehat. terima kasih. Terima Sehat kasih. selalu dan tetap Amin. semangat untuk Bapak dan Ibu ya. Assalamualaikum. Kami berdua mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Silakan, Bapak Ibu Nur Niko, Hayati. Bapak Dendi. Kan Bu Nur, silakan. Terima kasih untuk Bu Niko dan Pak Dendi yang telah memaparkan penjelasan yang begitu gamblang untuk kita semua. Semoga kami guru-guru Kota Tangerang meningkatkan kompetensi kita dalam penyusunan soal lebih baik lagi. Dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan untuk Bapak Ibu semua.
Dan semoga kita senantiasa sehat, diberikan kesehatan selalu. Amin. Dan lebih baik lagi dalam menyusun soal-soal yang akan datang. Barangkali dari saya, sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Dendi, Bu Niko yang luar biasa Sama Bu penjelasannya. Nur dan Bu Sohaibah. Terima kasih Bu Niko, Pak Dendi. Terima kasih teman-teman guru.